Pemirsa, Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER mempublish sebuah riset yang disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Presiden Joko Widodo. Dikatakan bahwa sebanyak 70% masyarakat di Kota Pahlawan ini tidak patuh pada protokol kesehatan. Salah satu contohnya adalah tidak menggunakan masker saat berada di tempat umum. Yang artinya ini berimplikasi pada tingginya angka penularan virus COVID-19 di Kota Surabaya sendiri. Pemerintah pun telah memberikan payung hukum kepada Satpol PP maupun pihak kepolisian untuk bisa menindak tegas mereka yang melanggar. Salah satunya menyita KTP selama 14 hari atau jika tidak membawa KTP akan diminta untuk berjoget di jalan raya atau justru bertugas di dinas sosial di Liponsos, memberi makan atau merawat para orang-orang yang dalam gangguan jiwa. Apakah ini sudah tepat secara kebijakan? Ibu Eni, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya, sudah optimalkah kebijakan yang dibuat dan dalam penerapannya sudah sesuaikah, Ibu? Ya, untuk memotivasi secara kultural, membuat sesuatu yang baru menjadi habit, itu memang perlu sebuah instrumen penegakan diantaranya dengan itu. Dan saya sepakat jika hukumannya itu sesuatu yang manfaat, daripada disuruh push up. Di Kabupaten Malang itu juga disuruh menyapu, jalan dan sebagainya menjadi. Saya pikir itu sesuatu yang pendekatan yang sangat sosial kultural dan lebih manfaat gitu. Nah, lebih dari itu secara awam saya sebagai pengamat kebijakan dan saya kebetulan juga pernah 5 tahun di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur. Memang pandemi menjadi salah satu jenis dari 13 jenis bencana di Indonesia, tetapi baru kali ini memang pandemi itu terjadi begitu hebatnya. Betul. Satu keadaan ironi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah ketika alokasi anggaran itu sudah dipatok begitu besarnya dan ada keleluasaan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk membelanjakan dananya, digerojok ke spesial untuk keadaan darurat ini. Ketika kemudian penyerapannya itu masih kecil, bansos kemudian belum cair, APD masih kekurangan, itu kemudian menurut hemat saya bahwa pemerintah daerah itu perlu melakukan satu laporan kepada publik di manakah terjadi kalau kesulitannya, barangkali juga kepada DPRD maupun kepada media dan kemudian kolaborasi ini nanti akan saya closing saya sebenarnya kolaborasi di dalam penanganan COVID darurat ini saya sedang menulis dengan meneliti secara online juga bagaimana kolaborasi hexahelix. Kalau dulu kan triple helix, negara, dunia usaha dan masyarakat. Ini banyak orang mengatakan bagaimana pentahelix, menurut saya harus hexahelix. Bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah itu kooperatif dan terbuka dan juga luas dalam mengambil kebijakan, berani untuk mewujudkan alokasi anggaran tadi ke dalam satu kegiatan. Jika tidak ada payung hukum ya kemudian diciptakan. Kemudian memang dunia usaha itu diharapkan punya peran, baik dunia usaha secara charity maupun bagaimana dunia usaha mengamankan dirinya. Kemudian akademisi ini sering juga PPM pengabdian pada masyarakat berbagai perguruan tinggi itu sudah dialokasikan ke sana. Seperti kampus saya di Universitas Dr. Sutomo itu akhirnya pengabdian pada masyarakat di-switch kepada kegiatan fokus COVID itu melalui pusat studi kebencanaan. Kemudian masyarakat secara komunitas, tadi dalam arti komunitas-komunitas masyarakat yang memang punya kapasitas, seperti ini Ikatan Sarjana Wanita Indonesia itu yang dipimpin oleh Profesor Brahmasari itu juga segera akan berbuat pada waktu dekat. Dan 5 memang media massa termasuk media sosial, dan kemudian yang 6 ini adalah pasien dan keluarganya. Pasien dan keluarganya juga harus bukan sesuatu yang digendong, tetapi dia juga harus punya kemampuan untuk menggendong diri dan berdiri. Berarti bukan sesuatu hal yang berlebihan melibatkan pasien dan keluarga untuk bisa sama-sama menanggulangi COVID-19. Pak Baktiono, terakhir yang ingin disampaikan, apakah memang kekompakan ini menjadi fokus Anda atau menjadi salah satu hal yang sangat Anda cermati di Kota Surabaya yang memang belum terjadi di jajaran antar OPD sekarang? Ya,
Jadi kami masih berharap ya pemerintah kota dengan usaha kerasnya juga harus usaha keras wali kota harus diimbangi juga dan diikuti oleh organisasi perangkat daerah di bawahnya. Jadi mereka juga harus bersama-sama kompak dan juga berani menyampaikan pendapat untuk penanganan COVID-19. Jadi tidak boleh diam terus membiarkan wali kota tadi untuk bekerja sendirian. Itu yang penting, termasuk rumah sakit pemahaman terhadap aturan. Pemahaman sudah diberikan, juga aturan sudah dibuatkan, payung hukum. Betul. Baik oleh pemerintah pusat, oleh presiden secara langsung, ini juga harus diimplementasikan. Ini contoh juga beberapa laporan rumah sakit swasta. Jadi dalam keadaan seperti ini semua itu juga harus berperan aktif. Betul. Jadi sepertinya itu tidak boleh ada perbedaan antara rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, dan juga rumah sakit swasta dalam pandemi COVID-19. Kalau memang ada warga tidak mampu di sana, itu juga harus memakai Permenkes, ya, ada Permenkes 75 tahun 2016 bahwa dalam keadaan darurat negara seperti ini itu anggarannya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini juga harus dikomunikasikan ke pemerintah daerah ke pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat, agar tidak membebani warga masyarakat. Oke, jangan biarkan pemerintah khususnya Wali Kota Surabaya, Ibu Risma bekerja sendiri, tapi mari kita bekerja bersama-sama. Singkat saja, Ibu Eni yang ingin disampaikan terakhir. Iya, Perwali 11 2020 yang kemudian di sana ada anggotanya gugus tugas itu adalah OPD ini segera dibagi dengan detail siapa melakukan apa, bagaimana caranya, berapa. Itu detail. Dan kemudian kolaborasi heksahelik tadi kita tegakkan secara bersama-sama, terutama yang keluarga pasien, pasien beserta keluarganya mesti akomodatif dan kemudian punya semangat untuk menjaga diri, termasuk preventif terhadap keluarganya. Baik, siap. Di Perwali 11 tahun 2020 ini sudah jelas siapa-siapa yang bertugas, tapi perlu lebih rinci lagi siapa berbuat apa, di mana, bagaimana, dan kapan, supaya lebih tahu dan lebih konkret kegiatannya. Karena memang kerannya sudah ada, airnya sudah ada, alokasi anggaran sudah ada, tinggal bagaimana ini mengucurkannya atau merupakannya menjadi sebuah kegiatan atau bantuan-bantuan lain. Terima kasih Ibu Eni, terima kasih Pak Baktiono sudah bergabung bersama kami. Dan update terakhir pemirsa bahwa per kemarin tanggal 28 Juni 2020 di Kota Surabaya sendiri ada sebanyak 5.510 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, bertambah 96 jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan untuk pasien sembuh sebanyak 2.238, bertambah sebanyak 120 orang jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan untuk pasien meninggal bertambah 18, berjumlah 418 pasien. Dan kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, semoga dalam waktu dekat ini Kota Surabaya Raya menunjukkan pertumbuhan yang masif dan juga positif, di mana angka konfirmasi positif semakin turun dan kita harapkan kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Saya Kersandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, tapi jangan ganti channel Anda, saat lagi akan kami sapa di program selanjutnya di iNews Jatim dengan beragam informasi teraktual untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.